Pemirsa Kepala BNN RI Suyudi Aryo Seto dalam pembukaan uji publik pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba mengatakan prevalensi penyalahgunaan narkoba bukan hanya sebagai data statistik, melainkan juga data strategis yang digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan. Kepala BNN menekankan bahwa kebijakan yang baik bukan didasarkan pada asumsi semata, melainkan pada data yang valid dan kredibel. Berlokasi di Hotel Bidakara Jakarta, Kepala BNN RI Suyudi Aryo Seto dalam pembukaan uji publik pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba mengatakan prevalensi penyalahgunaan narkoba bukan hanya sebagai data statistik, melainkan juga data strategis yang digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan. Kepala BNN menekankan bahwa kebijakan yang baik bukan didasarkan pada asumsi semata, melainkan pada data yang valid dan kredibel. Pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba dilakukan secara periodik setiap 2 tahun sekali. Kepala BNN RI menyebut hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba periode 2023 hingga 2025 tercatat 2,12% atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 yang berada pada angka 1,73%. Tujuan dan nilai strategis dari forum yang kita hadiri pagi hari ini tentunya adalah kita semua akan membahas topik 2 tahunan terkait perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, yakni data prevalensi penyalahgunaan narkoba yang sejatinya hasil prevalensi yang akan disampaikan pagi hari ini merupakan sebuah data yang bersifat khusus dan terbatas yang diproduksi oleh pemerintah. Nah, dinyatakan bersifat khusus karena data prevalensi penyalahgunaan narkoba ini dihasilkan dari sebuah metodologi ilmiah yang secara khusus didesain untuk mengungkap fenomena penyalahgunaan narkoba yang tentunya bersifat rumit dan kompleks, serta diawaki oleh para peneliti atau petugas lapangan yang memiliki. Ketua Tim Peneliti Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba periode 2023-2025 yang juga merupakan peneliti ahli BRIN, Mas Buri Imron mengungkapkan bahwa angka tersebut masih dikatakan sebagai under value. Ia dan para peneliti meyakini bahwa realita penyalahguna yang sebenarnya berada jauh di atas angka tersebut. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.